lingkungan kerja yang toksik. Tapi dilihat orang lain kayaknya dia paling rajin gitu loh. Kayak kelihatannya dia deket sama bos, tapi sebenarnya carmuk doang. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Untuk di episode kali ini balik lagi. Tapi lagi. Sekarang baju kita sama dong. Wih, aku ininya tapi kuning aku hitam. gak ada tahunnya. Oh, kamu gak ada tahunnya. Tapi warnanya warnanya kerenan gue dong. kuning hitam, ini hitam kuning. Kalau lo kan hitam buat mengelabui perut. Iya benar sih, biar nggak kelihatan. Mengelabui orang-orang. Mengelabui visual. Oke, untuk di episode kali ini barengan sama Kak Vika lagi kita membahas masih tentang lingkungan kerja juga. Kalau kemarin kita ngebahasinnya ke apa? Tips kerja. Ya. Kita sempat bahas juga tentang hustle culture Dan juga work life balance ya. Tapi untuk di kali ini tetap masih tentang pekerjaan juga. Tapi bosan guys kerja mulu. Iya. Jangan sampai semua orang digantikan oleh anak magang nih. Ya jangan dong. Kita akan udah parah nih, udah sehat yuk. Oke, untuk di episode kali ini kita membahas tentang lingkup kerja juga, tapi yang orang lain juga mungkin pernah mengalami juga Kak, tentang hidup di lingkungan kerja. Toxic relationship. Bukan toxic relationship. Okay. Ya kan tentang mirip. Toxic environment tapi di lingkungan kerja. Ya environment kan lingkungan. Aku nggak ada prepare loh, Chris. Nggak apa-apa. Makanya dari itu yang tidak terlalu banyak kejadian hari ini yang membuat kita tiba-tiba, tapi kita nggak bisa cancel bikin konten hari ini karena kita udah nggak punya stok lagi kan, jadi kita tetap. Kenapa dibeberkan dong? Kenapa kita tidak punya stok? Gak apa-apa, nanti dikat sama Ojan. Apa gunanya Ojan kalau nggak nge-cut, ya nggak sih? Tapi emang mau cari anak magang yang bisa video kan? Biar kerjaan video. Yang bisa nge-cut aja, nggak. Tapi kayak kalau nge-cut doang gue juga bisa sih. Tinggal mencet apa aja Razor ya? Z cut masuk. Oke Kak, untuk pembahasan hidup di lingkungan kantor, lingkungan kerja yang toksik. Untuk menurut Kak Vika sendiri lingkungan toksik menurut Kak Vika apalagi di circle pekerjaan itu seperti apa sih Kak? Kayaknya sih macem-macem ya kalau toksik itu. Kadang-kadang ada yang kelihatan depannya bagus, ternyata toksik. Tapi ada juga yang memang udah kita tahu itu jelek gitu. Kita mulai dari yang mana dulu? Kita mulai dari awal. Nggak, maksudnya kayak lingkungan toksik ini sendiri kan ciri-cirinya kan juga banyak Kak. Yang tadi Kak Vika bilang mungkin di depannya bagus apa dulu? Di depannya bagus, kinerjanya bagus, ternyata dia toksik. Iya, jadi kadang-kadang nggak selalu kinerja tapi kelihatannya bagus. Jadi misalnya gini, ini kita mulai yang kelihatannya bagus dulu. Jadi dulu aku pernah kerja di satu kantor yang ada orang yang hobi banget lembur. Oke. Hustle. Iya, mirip-mirip hustle gitu. Kelihatannya bagus tuh kan, dia kenceng banget kerjanya, rajin segala macem, lembur mulu sampai jam 10 malam, nanti pagi-pagi udah di kantor lagi. Kelihatannya oke banget. Tapi tanpa sadar sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh toksik. Maksudnya gimana tuh? Toksik dong, karena dia menciptakan iklim yang membuat orang, lu ngapain sih lembur, kan nggak semua orang mau lembur kayak gitu. Akhirnya tercipta kompetisi yang nggak sehat di kantor. Kalau atasan-atasan yang memandang kinerja hanya dari effort waktu yang dia keluarkan, ada juga mungkin banyak juga atasan yang melihat sesuatu tuh dari output yang dihasilkan. Tapi kalau kayak gitu kan menciptakan lingkungan yang kerja semua orang harus tiba-tiba harus nyontoh dia lembur mulu. Padahal hasilnya itu sama dengan yang nggak lembur gitu. Bisa jadi sama aja mungkin. Berarti dia menciptakan suatu lingkungan yang emang jadi tiba-tiba jadi toksik gitu ya? Iya, jadi toksik dong. Itu contoh yang kelihatannya bagus tuh, kayaknya lembur mulu. Padahal sebenarnya dia lembur karena nggak tidak memang untuk di jam kerja memang nggak efisien, misalnya pembagian dia spend waktunya nggak bisa bagi waktu dengan baik, dia harus lembur. Nah, tapi dilihat orang lain kayaknya dia paling rajin gitu loh. Yang apalagi yang bos lihat ya? Apalagi yang bos lihat. Wah, bagus banget nih kinerja itu. Di perusahaan-perusahaan yang besar, yang karyawannya banyak, di mana bos memang nggak bisa amatin satu persatu, itu tiba-tiba jadi titik poin. Padahal kan di belakang-belakang orang bilang, iyalah dia lembur-lembur mulu, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Yeah. Nah, itu sudah menciptakan lingkungan yang nggak enak di belakang. Itu untuk yang depannya bagus. Ya, depannya bagus. Ternyata nggak. Ngebuat yang lainnya malah nggak bagus. Nah, sebelum kita cerita yang benar-benar kelihatan ya, ada juga yang toksik itu orang-orang yang pesimis. Aku tuh ketemu kayak gitu, orang-orang pesimis. Benar-benar. Jadi
misalnya nih, dulu aku pernah punya rekan kerja, kita mau kayak pitching gitu ya, kayak kita ada prospek klien nih yang mau kita garap. Terus kita udah ngobrol-ngobrol nih. Klien itu calon klien ini kelihatannya tuh nggak punya, bukan nggak tertarik, tapi dia nggak punya nggak punya budget misalnya untuk hire kita. Meskipun sebenarnya mereka memerlukan kita. Lah, kalau menurut aku itu bukan sesuatu hal yang membuat kita harus mundur. Justru kita harus deketin tuh klien sampai mereka punya budget, dan mereka ingat kita gitu loh. Paling nggak kita udah masih punya relationship sama ini klien. Tapi temen gue yang toxic ini nganggapnya udahlah nggak usah di follow up lagi, ngapain sih dia nggak punya budget ini. Lagian kalau kayaknya dia udah ada vendor lain tuh yang masuk, pesimis lah. Itu sebenarnya kan nggak benar. Kalaupun si klien itu nggak jadi pakai kita, misalnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita udah punya brand awareness sama dia. Siapa tahu project lain, nah yang kayak gitu-gitu tuh dia benar nih sebenarnya kan, udahlah nggak usah di follow up lagi, dia nggak punya budget. Tapi kalau gue nggak, gue mikirnya masih prospek, dia nggak punya budget tahun ini nggak apa-apa, tapi tahun depan gue bisa dapet nih kerjaan dari dia. Dan itu kejadian sama beberapa klien yang sekarang Kamadik dapetin. Salah satunya dipegang si Ojan tuh yang merah biru. Oh, merah biru. Kita nggak usah bilang merek ya. Pokoknya ada lah. Tapi nanti bapaknya nonton. Ya. Udah nggak apa-apa. Jangan di-share ya. Jadi sama. Dulu dia awalnya, dulu kita sama dia ada satu project yang dulu ya dulu. Tapi kecil projectnya. Terus gue tawarin nih bahwa kita bisa membantu dia dengan skop yang lebih luas. Tapi waktu itu dia bilang, aku nggak, kita kayaknya belum punya budget nih kayak gini-gini. Udahlah, gue juga udah melupakan itu. Tapi gue tetap keep komunikasi. Jadi kalau ada mailing list gue kirimin, kalau ada ucapan lebaran gue kirimin. Sampai setelah berlalu hampir 2 tahun dia kontak kita gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia gitu. Pesimis, yang kedua pesimis. Ingat ya. Iya, orang-orang pesimis kayak gitu. Ciri-cirinya pesimis. Terus yang toksik juga sebenarnya orang-orang yang kayak mana ya, yang kelihatannya bagus nih, orang-orang yang terlalu rajin itu juga, yang kayak yang tadi senang lembur itu juga itu toksik. Toksik banget tuh orang-orang yang kayaknya banyak karyawan-karyawan yang akhirnya menciptakan drama. Drama di kantor, dan itu sebenarnya sesuatu yang common dan wajar terjadi di organisasi yang makin besar. Apalagi bikin geng-geng juga gitu ya, kelompok-kelompok. Misalnya kayak kelihatannya dia deket sama bos, tapi sebenarnya carmuk doang. Deket sama bos itu untuk menyelesaikan kerjaan. Ada yang memang cuman ya udah dia carmuk aja biar dapet posisi misalnya. Dapat posisi atau dapat. Ini yang kelihatannya bagus juga, kelihatannya nggak toksik juga nih. Gue juga ini pengalaman aja ya. Terus misalnya kayak gini. Jadi gue dulu pernah punya rekan kerja nih di satu tempat gitu. Dia ini pulang dari Eropa ceritanya. Asik. Nah, sementara gue pas pulang dari Amerika, gue ngasih oleh-oleh ke teman-teman di kantor itu ya pada porsinya. Nggak mesti bos harus oleh-oleh gue lebih mahal gitu. Si A lebih murah, enggak. Jadi bahkan orang-orang yang gue rasa lebih dekat mungkin gue akan kasih lebih gitu. Nah, tapi kalau dia tuh enggak, nanti nggak loh. Jadi waktu gue ke Amrik, dia nitipnya bejibun banyak karena dia teman kantor, ya udahlah gue, padahal gue nggak suka. Tapi nitip ada ngasih duit deh? Enggak. Nggak apa-apa, nggak jadi minta. Gue dengan senang hati gitu. Ya udah, akhirnya gue penuhin lah titipan dia. Dan suatu waktu dia liburan ke Eropa. Pas dia liburan ke Eropa, lu tahu nggak dia pulangnya bawa apa? Apa tuh? Orang-orang kantor yang setiap hari bantuin dia nih, dia kasihnya gantungan kunci dong. Ya kan, gantungan kunci di Jatinegara juga banyak. Bukan masalah gantungan kuncinya, tapi bos-bos yang di level atas yang even sebenarnya nggak kenal-kenal banget sama dia, kasihnya mahal-mahal. Untuk apa gitu loh? Dan itu ternyata tidak terbukti memberi dia jabatan lebih tinggi gara-gara dia ngasih. Dan itu kan menurut aku juga toksik. Jadi orang-orang yang kayak gimana ya? Ya orang-orang yang modelnya begitu tuh menciptakan lingkungan kerja nggak nyaman gitu. Jadi kan orang kayak, ya elah lu gitu amat lu gitu-gitu. Dan akhirnya kan timbullah drama-drama yang sebenarnya nggak perlu, yang justru membuat orang kadang-kadang malas kantor, malas berinteraksi, komunikasi sama malas nyaman. Terus gue juga pernah ada di satu kerjaan yang orang-orangnya pintar-pintar banget, gila. Ini kalau pesimis enggak. Bukan. Ini juga bagian dari, menurut gue ini juga toksik. Kalau gue bilang ini kayaknya yang nonton dan tahu dan buka LinkedIn gue, mungkin dia tahu itu di mana. Menakutkan ya Allah. Jadi gue pernah ada di lingkungan kerja di mana orang-orangnya pintar-pintar semua.
S1-nya minimal dari 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan S2-nya semuanya gue bilang kalau nggak UK, US. Kalau saya di situ mungkin akan minder. Iya, dan gue juga dan gue masuk ke situ itu bukan karena dua-duanya, gue nggak lulusan UK, nggak lulusan US, tapi karena memang ada nepotisme lah itu ya. Tapi nggak usah dibahas. udah emang circle atasnya emang kayaknya udah circle atas, tapi mereka ini punya pride yang tinggi banget, ngerti nggak lo? Jadi dia punya kebanggaan sama dirinya tuh, kalau gue tuh keren, kalau gue hebat, kalau gue ini. Padahal sebenarnya misalnya dalam organisasi itu ada 50 orang, geng yang seperti itu cuma 10-20 orang. Sisanya ya orang-orang kayak kita aja biasa gitu, yang nggak gue apa yang mau dibanggain ya, orang gue IP gue nggak nyampe 3 gitu ya, mesti kayak gitu. Jadi gue, dan itu akhirnya menciptakan lingkungan toksik gitu loh. Jadi karena sebenarnya mereka tidak harus berupaya menonjolkan diri. Sebenarnya mereka bisa lebih humble, tapi mungkin itu udah bawaan atributnya kan keren. Jadi akhirnya mereka bikin geng sendiri, nggak mau bergaul sama orang-orang yang lu ngapain sih, lu kampus lu di mana, lu di itu ini, orang-orang yang kayak gitu, kampus lu di Ciledug nih apa kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu nggak pernah ke pantry biasanya tuh. Nyuruh. Nah itu tanpa sadar menciptakan lingkungan yang toksik juga. Iya. Bisa jadi di dalam satu organisasi ada 2-3 orang itu yang kayak mereka kayak lu kalau ada kasta tuh udah mana gitu loh, sementara lu sudra di bawahnya punten gitu, udah punten lewat, udah punten banget. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari depan ya nggak ada sesuatu yang bagus kan, sesuatu yang ini. Kalau menurut gue juga lingkungan yang toksik gitu, apalagi di lingkup kerja, orang yang jarang interaksi, maksudnya pendiam itu emang bisa jadi dia jadi sumbernya gitu loh. Maksudnya kalau kita enak komunikasi kan, kita mau ngomong apa aja jadi enak ya. Tapi kalau dia pendiam dong, kita mau ngomong takutnya salah, ini salah. Jadi dalam hubungan kinerja pekerjaan, apalagi kita ngerjain kalau kamar ini klien ya, akan jadi berat sebelah tuh, jadi timbang sebelah. Kalau menurut gue sih, yang kadang-kadang yang yang atraktif pun bisa jadi juga iem nih karena dia caper atau apa. Yang pendiam pun sebenarnya juga bisa juga dia jadi sumber toksik ini kan, maksudnya adalah auranya suram nih, intinya kayak apa ya, dalam kinerjanya ya akan menjadi sesuatu hal yang timpang tindih sama yang lainnya gitu kan. Nah, yang tadi Kak Vika juga yang pernah bekerja di suatu instansi itu ya, yang pernah akhirnya kayaknya meskipun gaji gue aman berapa digit, kayaknya gue nggak nyaman di sini deh. Nah itu karena yang kasta itu tadi Kak. Itu salah satunya. Tapi untungnya memang di situ nggak lama. Tapi waktu itu kasta itu kentara banget gitu. Ya mungkin nggak semua sih, nggak semua golongan-golongan kayak gitu akan menciptakan kasta begitu. Cuman memang kadang-kadang mereka kebanyakan anak-anak baru fresh graduate yang masih dalam masa bekerja 2-3 ya, di bawah antara 2-3 tahun lah, jadi pengalamannya belum banyak, dan itu yang membuat mereka kadang-kadang memang jadi kurang humble gitu. Nah kalau sebenarnya orang-orang yang lulusan luar itu berhamburan kali di Indonesia ini, udah berjuta-juta berjibun, yang nganggur juga banyak gitu, tapi semakin berpengalaman biasanya kan semakin humble, jadi ya udah itu atribut aja. Nah ini kan anak-anak ya termasuk fresh graduate, masih ke bawah lah ya. Nah masih ke bawah. Gue lulusan Harvard, serius nih, ada yang lulusan Harvard, ada yang lulusan Oxford, beneran. Jadi sombong banget. Iya, jangan ngomong kayak gitu. Nanti ketahuan nih gue di mana. Aduh, jadi maksudnya ya agak ini. Nah itu toksik banget. Akhirnya kayak menimbulkan kasta gitu, yang bukan berarti orang-orang yang lulusan luar negeri tidak lebih baik dari mereka gitu. Nah akhirnya kayak dan akhirnya gue merasa gila ya, gue masih ada di lingkungan kayak gitu yang kayak ya oke lah, lu memang susah mungkin masuk Harvard, lu memang susah mungkin masuk Oxford, tapi lo lupa bahwa masih ada ini untuk lebih humble. Tapi gue mau nyebut universitas itu contoh aja ya, nggak berarti seluruh. Maksudnya karena ya kebanyakan kan silsilah kasta tertinggi universitas itu gitu loh. Cambridge, Oxford gitu. Ya jadi bebas saya. Nah jadi buat teman-teman semua sebenarnya kayak misalnya kayak gue juga gitu kan. Gue kuliah orang Jakarta masuk ke daerah gitu loh. Orang mungkin ngeliatnya gue sombong karena padahal emang dari Jakarta. Enggak juga. Padahal emang iya kan, karena rumah lo di Bekasi. Oh enggak deh. Enggak ngaruh sebenarnya. Maksudnya ya kalau orang daerah ke kuliah di Jakarta, mungkin katanya kayak ya kita yang tunduk-tunduk doang gitu. Kastanya tetap orang yang pegang orang daerah wilayah setempat gitu. Iya. Nah gue datang dari Jakarta yang emang kelihatannya ibu kota banget, masuk ke daerah. Padahal kan lo gak bermaksud kayak gitu kan. Iya, tapi orang lain beranggapan, apalagi gue masuk di radio yang emang kelihatannya bergengsi banget gitu. Tambah lagi yang orang-orang beranggapan ini orang sombong banget atau iya, sebenarnya
Enggak ada. Malah teman-teman gue yang lain seneng berteman gitu ya. Tapi gini Chris, ada juga toxic itu yang datang dari karakter orangnya. Emang bawaan? Iya, bawaan orangnya. Berarti jangan diterima ya. Makanya kan kadang-kadang proses untuk rekrut orang itu kan oh iya benar. rekrut orang itu nggak gampang gitu sampai ada tes psikotes. Coba lu bayangin kalau di Kamade ada psikotes. Itu Ega, Aska tuh gak ada yang lulus. Lu gak usah nyaut. Dia makanya bagus. Iya kan? Ya makanya kadang-kadang kan sampai karena itu untuk nyesuaiin dengan lingkungan kerja kayak gimana. Nah, gue tuh juga pernah nemuin orang yang too much personal issue, ngerti nggak lo? Jadi urusan keluarganya banget. Jadi tiap hari itu dia cerita gitu ya? Enggak, jadi tiap hari itu misalnya uaknya sakit lah, besok kakeknya meninggal lah, besok misalnya tantenya nitip minta beliin apa lah, sementara dia harus nganterin, nah gitu-gitu kan. Kalau kita profesional ya boleh, semua orang juga punya ini masalah keluarga. Tapi kalau setiap hari ada urusan keluarga lo yang alasan-alasan terus ya, maklumnya pusing gak sih lo? Gila. Dan itu terjadi. Dan awal-awal mungkin kantor kadang-kadang izinin misalnya. Tapi kakek lo bukannya udah meninggal minggu lalu, masa meninggal lagi misalnya. Tapi ada lo yang kayak gitu. Too much reason gitu ya untuk selalu banyak. Too much personal issue. Too much personal issue. Ya 1-2 kali urusan keluarga bolehlah kita oke, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi terus menerus, dan itu kan menimbulkan kecemburuan yang nggak bagus buat teman-teman yang lain gitu. Akhirnya ya jadi toksik. Dan kalau ada orang-orang dengan karakter seperti itu, akhirnya teman-temannya bisa demotivasi. Lo misalnya gini, lo rajin sendiri, ada ya kayak gitulah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak. Lo kan males kan dengan kayak gitu. Terus akhirnya lo berpikir lah, ngapain gue rajin-rajin? Dia sama aja gayanya sama gue. Jadi toksik, akhirnya sama-sama banyak yang ketularan demotivasi tadi. Jadi kayak lah dia aja kayak gitu, ini jadi kayak gitu. Dan yang toxic environment itu banyak juga penyebabnya karena politik di kantor, itu juga ada. Itu terutama kejadian di perusahaan-perusahaan tua, perusahaan-perusahaan negara terutama. Ini banyak case di BUMN kita lah. Aku nggak usah nyebut namanya. Kalau nyebut namanya juga kayaknya gue nggak tepat juga untuk bilang. Tapi misalnya usia pensiun itu gue nggak tahu deh, kalau di BUMN mungkin ada antara 50 sampai 60 ya. Kalau untuk beberapa posisi strategis mungkin bisa sampai 60. Yang pensiunnya agak lama tuh kan guru sama dosen ya. Iya. Kalau benar. Apalagi dosen, kalau guru besar ibaratnya nggak ada pensiun, dia sampai mati juga dia tetap bisa ngajar gitu. Tapi di BUMN banyak kondisi orang-orang yang sudah cukup matang secara usia tapi tidak punya posisi yang bagus. Oke. Ngerti nggak lo? Nah, ya. jadi kecemburuan, mulai ada kecemburuan. Ya, jadi misalnya gini nih, lu umurnya udah 56 nih, tapi posisi lo di sana nggak tinggi-tinggi banget. Beda kalau lu bos kan. Iya. Beda lo megang keputusan strategis. Orang-orang sementara bos lo misalnya umurnya 30-an atau 40-an. Jadi mau nasehatin bapak ini, dia udah demotivasi. Misalnya dia nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi. Atau orang suruh WFA, dia ngidupin Zoom aja nggak bisa. Gue pernah ada kejadian. Iya serius. Iya tapi gimana? Iya. Dan itu banyak kejadian di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan negara. Kalau BUMN itu kan, ya ini udah rahasia umum lah. BUMN yang rugi juga banyak, tapi tetap dipertahankan sama negara. Jadi disuplai terus tuh gajinya sama pemerintah gitu. Salah satunya untuk menjaga nggak muncul pengangguran baru. Nah, orang-orang yang seperti ini itu banyak ada di perusahaan-perusahaan. Akhirnya toksik dong. Ini yang muda-muda bilang, kenapa sih nggak dipensiunan aja sih bapak-bapak itu? Kenapa sih? Akhirnya kan demotivasi. Mereka sebenarnya ke kantor tuh cuman kayak mau dipecat, pesangonnya gede karena mereka udah 20 tahun, 30 tahun di sana, tapi mau ngikutin perkembangan juga ya udah susah gitu. Akhirnya tetap dipertahankan sama perusahaan sampai menjelang pensiun. Biasanya juga yang udah usia matang kayak begitu datang ke kantor hanya memotivasi. Maksudnya kayak hanya beri orang kasih masukan bukan kerja. Detik.com dia baca koran misalnya. Kerjanya datang absen, ngopi, baca koran, ngasih motivasi ceramah ke anak-anak, makan siang, ngopi lagi, udah ngobrol-ngobrol lagi, absen pulang. Nah, itu komunitas populasi kayak gitu tuh banyak. Iya, benar. Pernah ada beberapa. Gue pernah kerja di satu penyedia air minum di Jakarta sebelum ke Aceh, tapi aku nggak lama, 1,5 tahun di sana. Gue tuh punya anak buah 9 orang, bapak-bapak semua yang umurnya ya itu golongan-golongan yang nggak tahu mau dimasukin kemana gitu. Karena itu dulu BUMD. Karena gini, kalau mau dipensiunkan dini, perusahaan harus kasih pesangon besar.
dan mungkin perusahaan nggak semuanya punya budget untuk mempensiunkan dini orang-orang ini. Ya udah akhirnya di keep aja. Itu kan sebenarnya jadi kayak duri dalam daging. Iya, lama-lama juga ini juga ya. Jadi orang-orang, lo misalnya ada di lingkungan itu, ya yang anak-anak muda 5-6 orang, yang bapak-bapak begitu ada 10 orang. Yang lebih banyak bekerja mungkin yang muda-muda. Gak semua gue bilang orang-orang yang udah tua itu gak bisa ini ya. Ini harus digarisbawahi nih aja, bahwa orang-orang yang sudah tua itu gak bisa ngikutin perkembangan. Tapi kan mostly seperti itu gitu. Ini sebagai contoh gue sebut aja, gue pernah kerja di Mandiri. Ini Mandiri itu waktu dulu ngeluarin Mandiri apa ya, yang sekarang digabung jadi Link Aja. Link Aja itu kan punya BUMN ya. Dia kan aplikasi. Nah dulu Mandiri bikin aplikasi sebelum digabung jadi Link Aja. Jadi waktu itu karyawan Mandiri se-Indonesia itu 30.000 orang ya kalau nggak salah. 30.000 lah waktu zaman 2000 berapa tuh? 17 lupa. Waktu launching aplikasi itu, ini harus ada testernya nih yang pakai. Jadi semua karyawan Mandiri ditransfer gajinya antara 500.000 sampai 1 juta ke situ. Mau nggak mau orang harus download aplikasi itu. Tapi zaman itu uang digital itu masih belum ada. Masih belum OVO segala macam, GoPay itu belum ada. Gojek udah ada tapi belum ada GoPay-nya waktu itu. Nah, sementara salah satu karakter BUMN banyak orang-orang yang tadi itu, iya. Lu bayangin mereka yang terbiasa cuman pakai WhatsApp, HP untuk WhatsApp aja pun bingung. untuk SMS doang, tiba-tiba harus download, mau nggak mau karena gajinya separuh ditransfer ke situ gitu loh. Belum registrasi. Nah, tanpa jet lag seperti itu kadang-kadang menimbulkan toksik juga loh. Toksik juga di bapak-bapak itu, bukan cuma yang di muda-muda. Dia juga ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel nih. Yang muda juga ngomel-ngomel juga karena omelan orang tua itu. Tapi mau nggak mau harus download kan? Iya. Karena ada orang ditransfer di situ. Transfer di situ duit lo gitu. Meskipun jadi cara ngambilnya dulu tuh bisa ngambil di ATM Mandiri. Jadi lo ke download aplikasi, dapat kodenya terus masukin situ. ATM gitu. Kalau sekarang kan yang lebih canggih lagi, lu bisa ngambil duit tanpa harus pakai kartu kan? Nah, sama kayak gitu, masukin sini, ntar masukin kodenya sesuai. Itu, lu mau ngambil berapa, 100.000 di sini juga keluar 100.000. Tapi itu inovasinya kan sebenarnya bagus. Tapi kalau untuk orang-orang yang itu kan akan bingung. Akan bingung. Bayangin kalau dari 30.000 karyawan ada sekitar 10% aja yang begitu. Gitu. Nah, yang seperti itu sebenarnya kondisinya banyak lah terjadi, nggak di BUMN kayak gitu aja. Apalagi BUMN kecil. BUMD, perusahaan-perusahaan yang di daerah misalnya. Gitu. Nah, untuk menyikapi toksik-toksik seperti itu Kak, yang ini sebenarnya berat pertanyaannya. Iya. Jadi maksudnya kan apalagi tadi yang Kak Vika juga pernah alamin juga kan di beberapa perusahaan yang Kak Vika kerja juga. Sikap yang harus diambil nih, apalagi untuk kita pribadi mungkin yang lingkungan kita begitu, ataupun juga tadi yang untuk menghadapi orang-orang yang kalangan-kalangan mungkin kalau kita sebut baby boomers juga mungkin kali ya. Yang tapi kita jangan contohnya ke situ aja, salah satu aja. Tapi maksudnya untuk menyikapi itu bagaimana kalau menurut Kak? Kalau menurut aku kan ada dua sisi, manajemen perusahaannya juga sama kita sebagai teman kerjanya gitu. Memang dalam manajemen itu harus tegas sih sebenarnya, meskipun nggak bisa totally tegas lah. Kalau misalnya gue direksinya BUMN, ada orang-orang kayak gitu, gue juga mikir dong, ini ada 1.000 orang begitu, kalau gue pecat sekarang pesangonnya gede nih, nggak cukup nih kantor untuk nalangin. Belum lagi, iya kalau mereka mau dipensiunin, banyak juga loh yang nggak mau, bisa demo tuh orang, dan banyak kejadian yang nggak mau dipensiun karena mereka perlu, siapa sih yang mau pensiun gitu kan, mereka tetap pengen kerja, seenggaknya ada status gitu. Kalau pensiun pun gajinya kan udah tinggal berapa persennya kan, nggak full gitu. Jadi ya memang kesiapan manajemen harus kuat. Kalau untuk case yang seperti tadi, yang seperti kasus jet lag tadi, jet lag gap usia gitu. Tapi kalau yang kayak orang-orang dengan karakter yang tadi kita bilang, yang kayak bisa aja iri hati karena gaji lebih besar, terus orang-orang yang punya kasta sendiri, kerja terus malam sampai malam ternyata hanya begitu aja. Apalagi yang tadi kita bilang orang-orang yang karakternya lebih banyak, terlalu banyak urusan keluarga, apalagi yang tadi yang di awal kita bilang, ya bisa aja mungkin dia terlalu atraktif ataupun dia terlalu pendiam, pesimis. Ya. Tadi yang awal banget contoh kita apa aja nih? Ambis banget, yang lembur terus. Itu orang-orang yang lembur terus. Nah itu sebenarnya memang dari pendekatan atasannya. Kalau masalah, kalau yang tadi gap generasi gitu ya kayaknya ya memang nggak gampang sih diambil keputusan, karena apalagi kalau di BUMN kan itu politisnya tinggi tuh, yang kayak gitu-gitu. Siapa tahu
mereka-mereka yang di golongan itu teman-temannya udah pada jadi bos-bos semua, udah jadi level direksi gitu loh. Tapi kalau yang untuk yang kayak misalnya tadi kayak Kak Vika ada di circle dengan kasta-kasta tertinggi gitu. Nah itu Kak Vika untuk menyikapinya gimana? Kalau aku waktu di posisi itu profesional aja sih. Tapi memang jeleknya mau nggak mau aku menghindari ada di orang-orang kayak gitu. Itu nggak terlalu, itu memang nggak bagus. Jadi memang sebenarnya kalau bilang kompak kelihatannya aja tuh organisasi keren dari luar gitu, tapi di dalamnya nggak sekeren itu gitu. Nah untuk alasan kita harus meninggalkan atau bahkan malah bertahan kan, kalau akhirnya kan waktu itu Kak Vika misalnya kayak kita ada di lingkungan kerja yang toksik gitu kan, kan kita ada dua pilihan, kita mau meninggalkan atau kita akan tetap bertahan dulu nih, kayak misalkan mungkin karena gajinya akhirnya kita harus bertahan. Kalau masih kuat aku rasa bertahan. Kenapa? Karena nggak semua, kalau bikin materi, kalau bikin perbandingan kan plusnya berapa persen, minusnya berapa persen kan lu bisa komparasi kan di situ. Nah kalau di tempatku yang terakhir, ya jujur yang membuat gue resign itu karena toksik aja. Environmentnya toksis gitu, yang kayak tadi gue bilang kalau sama bos tuh caper banget gitu, padahal nggak penting-penting banget. Lembur itu sebenarnya untuk dapat impresi dari si atasannya, biar di notisnya dilihat biar aja. Di notis. Padahal sebenarnya kerjaan lo sebenarnya jam 5 juga udah kelar, ngapain gitu. Gue juga sebenarnya termasuk orang yang workaholic, gue seneng kerja sampai malam. Tapi kalau seandainya gue kerja tanpa ada outputnya, gue mending main Candy Crush kali, ya nggak sih? Iya. Nah bener. Itu tuh sebenarnya dia nggak ada hasilnya juga gitu. Tapi untuk jadi kesannya, terus besoknya dia pamer, aku tadi malam pulang jam 11, lo pulang jam 12 gitu. 1-2 kali ya oke lah, mungkin dia sibuk. Tapi lo kalau tiap hari begitu, terus pas kita lihat, ini orang sebenarnya apa sih kontribusinya lembur-lembur malam? Pusing nggak? Iya benar. Nah kayak sebenarnya ini aja nggak apa ya, nggak dibilang nggak guna juga nggak juga. Tapi maksudnya ya kalau kita lihat ya buat apa gitu? Iya buat apa? Buat nggak ini banget, cuma untuk dapat impresi atasan. Nah tapi memang ada beberapa perusahaan yang ya itu yang tadi gue bilang, yang karena organisasinya terlalu besar. Orang-orang terlalu banyak, akhirnya bos itu suka notice sama orang-orang yang kayak gitu. Ini sekarang tergantung atasannya nih, bisa ngembangin KPI lain nggak untuk mengukur performance orang. Oke, berarti di tahap itu Kak Vika pernah bertahan juga, akhirnya pernah meninggalkan juga. Iya. Nah kalau yang tadi yang teman yang pesimis tadi gue tinggalin, karena gue pikir dia toksik banget itu. Sebenarnya kalau ditemenin juga nggak ada manfaat juga buat. Iya, gue toksik. Jadi ya itu balik lagi nanti ke tema kita people pleaser ya. Iya. Pleaser. Nah itu juga sebagai temen gue harusnya nggak ninggalin, karena waktu itu kita sama-sama develop Kamadik gitu. Ya ini aku buka aja, nggak usah disebutin namanya. Tapi waktu itu memang karena gue sama-sama develop Kamadik dari awal, kita brainstorming ide. Tapi kok gue bilang, gue kalau tetap mempertahankan nih orang ada di lingkungan Kamadik, ini nggak berkembang. Lu capek nggak sih disodorin hal-hal yang kita udah capek nih, misalnya lembur, tapi nggak sampai tiap malam juga lembur, terus dia bilang udahlah nggak usah follow up klien itu nggak ada prospeknya, dia udah begini, oh dia udah punya calon vendor yang lain, ya udah terus kenapa kalau udah punya vendor yang lain, emang dia seumur hidup sama vendor itu? Mungkin kapan-kapan ada butuh apa bisa keep in touch lagi sama kita gitu. Gue nggak ngerti kenapa timbul seperti itu. Jadi seharusnya ya nggak apa-apa juga, sama kayak kita ngembangin sosmed. Emang setelah kalau kita posting sesuatu besok tiba-tiba ada klien dapat baru enggak gitu. Jadi semuanya pakai proses. Gue merasa itu toksik banget buat gue. Jadi mending gue tinggalin. Dan ternyata tidak apa-apa setelah tinggalin. Jadi memang kita nggak harus nyenengin semua orang. Ingat ya tadi gue sebenarnya nggak mau ninggalin kan karena nggak enak karena temen. Tapi gue pikir kalau masih tetap ada di inline itu ya sebenarnya jadi nggak ada progres ke depannya. Iya. Jadi ibaratnya ini satu kapal. Ada satu orang yang bisa bikin kapal itu tenggelam. Tapi ada 10 lain yang harus selamatin, lu buang aja itu meskipun ini teman dekat lu banget gitu. Jadi masih ada nyawa lain yang harus lu masih harus bisa bertahan. Nah, sebelum kita tutup untuk podcast malam ini, kita bikinnya malam-malam deh. Kelihatan aja kuning kayak lagi senja. Ditemani oleh kopi Benkulen sesuai ini, dilihatin dong kejauhan. Nah, kalau ngopi minumnya Benkulen aja. Kita makan dulu dong. Bentar kita makan. Ini apa namanya? Darius Sinatria minum kopinya Benkulen. Enggak juga ya. Darius Sinatria. Oh ya? Enggak. Bukan Dayana tahu. Dayana yang selebgram yang sama Vicky Naki itu. Jadi ini gue bilang aja nih ya, nggak apa-apa lah ya. Oh, iya. Jadi Benkulen ini. Oh baru tahu ya, gue baru tahu nih. Jadi insight buat gue. Jadi Benkulen ini aku nggak tahu gimana ceritanya. Ada kan Benkulen dari kopi dari Bengkulu. Terus salah satu pejabat Bengkulu itu promosiin kopi Bengkulu ke Kazakhstan. Bisa ya?
Gak tau lah ya, itu kayaknya ya jalan-jalan lah ya sekalian. Mungkin ya nggak apa-apa, seneng-seneng sekali-sekali. Nah kegiatan itu mereka bikin live di Zoom apa di IG. Kita diundang sih itu, tapi gue bilang ngapain. Nah bintang tamunya Dayana gitu. Oh nyobain lah. Kopi Bencoolen. Dayana aja udah nyoba. Ya meskipun menurut gue bukan satu perpaduan yang cocok ya, tapi nggak apa-apa lah. Setidak-tidaknya dia ini deh. Setidak-tidaknya dia ya mungkin kalau untuk brand awareness bagus lah. Iya. Ntar kita kapan-kapan di Geekamps kita akan kasih Dayana. Oke nih, Kak Vika. Gue mending Vicky Naki dibanding Dayana. Mending Fauzan Damias nggak? Seneng dia. Oke, Kak Vika, untuk pertanyaan terakhir, saran Kak Vika untuk orang-orang yang sedang berada di lingkungan toksik untuk di circle-nya kantor. Saran Kak Vika apa nih untuk mereka yang berada di situ? Kalau aku selalu melihat hidup itu pilihan ya. Gue bukan bilang kalau lo ada lingkungan toksik lo langsung resign. Pasti lo berjuang dulu untuk ngalahin itu. Tapi kan sampai pada satu titik seberapa lo kuat. Kalau lo benar-benar gak kuat ya keluar aja. Kalau aku sih, aku tuh sangat santai dengan kerjaan gitu. Karena mungkin santai dalam arti, bukan berarti gue bilang gue gak pernah nganggur ya. Ya udah, nggak bagus, nggak susah sama topiknya. Tapi maksud aku karena aku yang menyikap optimis gitu, gue waktu gue baru masuk Mandiri itu gue nolong 4 tempat sampai gue milih Mandiri. Ya karena gue optimis aja gitu, optimis bahwa begitu juga lingkungan toksik kan sebenarnya semuanya kembali ke kita kan. Kalau masih kuat ya udah jalan aja, selama itu nggak mengganggu performa lo. Tapi kalau yang memang lo nggak kuat ya udah, masih banyak selalu ada ini kok. Masih di jalan lain. Oke. Kalau di kita kan yang toksik Aska kan. Tolong pinta nih. Oke, terima kasih Kak Vika atas waktunya kita membahas kali ini agak serius lagi ya. Nanti mungkin next time kita akan bahas tema-tema yang lebih kalau serius santuy. Itu kalau lo bahas kurva strategic management. Udah jangan. Kurvanya pratesis gitu. Apa tadi? Hostnya bukan saya nanti kalau itu ya. Saya akan lebih berat lagi gitu. Oke, sebelum pamit kita mau mempromosikan baju kita. Ini desain sendiri nih. Iya. Aku pakai desain sendiri. Kalau gua mau pesan custom bisa? Bisa, custom sendiri bisa dengan desain sendiri. Langsung cek aja di Instagramnya digicamps.id ada di sini. Dan juga minum kopinya jangan lupa Bencoolen Menteng Square. Asik. Ada lagi ada promo nih sampai Agustusan. Di cepetan. Langsung cek di GoFood dan Grab ya. GrabFood ada. Oke, terima kasih udah nonton podcast Oke Podcast. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Thank you guys. Bye bye.